Qala Sayyidina al-Imam Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Malik al-Hasan rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi masyayikhina wa mu'allimina wa mabdurahina wa ulumi sa'il salihin al-arifin fid daraini amin ila an qala litadriji Al-Sayyid Abdullah Abdullah Kanun Al-Hasan ila an qala wal ajab al-ajib ya wal ajab al-ajib ay ya'tarida mu'minun ala ziyarati qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam waqad amarna bi ziyaratil qubur mutlaqal qubur linaqa'idha biha wa na'tabi dan sesuatu yang sangat mengherankan, bahkan yang amat mengherankan ya, adalah ketika ada seorang mukmin mengingkari ziarah, ngakune wong Islam, ngakune wong mukmin, kok mengingkari ziarah, tidak percaya ya. Kalau ziarah kubur, salam kepada ahli kubur, membaca bacaan-bacaan, kemudian dihadiahkan kepada ahli kubur, kok mereka mengingkarinya? Bacaannya nggak nyampe, salamnya nggak nyampe, ya, itu sangat mengherankan, sangat mengherankan. Ada orang mukmin ngaku orang Islam, ngaku orang mukmin, tapi mengingkari ziarah kubur. Lebih-lebih ziarah kanjeng Nabi. Ngono yo oke. Banyak orang yang ingkar terhadap ziarah Rasulullah SAW. Bahkan mereka bukan hanya sekedar ingkar, bukan hanya sekedar gak percaya kalau salamnya itu sampai kepada Rasulullah, bukan hanya gak percaya kalau Fatihahnya, bacaan Qur'annya, baca tahlilnya, baca manakibnya, baca maulidnya itu gak sampai kepada Rasulullah, tapi bahkan tega menuduh orang yang ziarah ke Rasulullah SAW itu sebagai penyembah Rasulullah. Tega menuduh orang mukmin yang ziarah Rasulullah itu sebagai penyembah Rasulullah. Alhamdulillah ini. Dan ini bukan orang-orang yang bodoh. Mereka itu orang-orang yang alim, mereka orang-orang pintar, mereka orang-orang yang cerdas. Cuma sayangnya satu, nggak dapat hidayah. Makanya hidayah itu mahal. Bahkan dengan bangganya ada seorang mufti, ada seorang ahli fatwa, ada seorang mengatasnamakan dirinya qadhi, seorang mufti kerajaan, dia tinggal di samping Rasulullah SAW, tinggal di kotanya Rasulullah SAW, tinggal di Madinah berpuluh-puluh tahun, dengan bangganya mengatakan, Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
selama 25 tahun tinggal di Madinah belum pernah ziarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillahi min. Ya Allah. Padahal jelas di dalam banyak riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk ziarah kubur. Waqad amarna bi ziyaratil kubur mutlaqal kubur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintah kepada kita, perintah kepada umatnya agar ziarah kubur. Kuburan siapapun, terutama kuburan orang tua sampean, kuburan guru-guru sampean, kuburannya orang-orang soleh, lebih-lebih kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah, Rasulullah perintah. Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selama nggak ada qarinah yang menunjukkan itu mubah atau kemudian sunnah, wajib. Kenapa? Dengan ziarah kubur kita bisa ngambil nasihat, bisa ngambil mau'izah, bisa ngambil hikmah, bisa ngambil pelajaran, bisa ngambil pelajaran. Bisa Rasulullah SAW kafa bil mauti wa'idun, kafa bil mauti wa cukup. Dengan kematian itu kita ngambil nasihat, ngambil pelajaran, ngambil ibrah, ngambil pelajaran bahwa semua orang yang punya nafas, yang punya roh itu akan meninggal. Kalau sudah demikian, apa yang harus kita persiapkan? Dengan adanya kematian, itu seharusnya kita sudah bisa mengambil bukan hanya satu pelajaran. Itu banyak pelajaran, banyak faedah yang bisa menjadikan kita untuk lebih waspada, lebih hati-hati, dan kemudian menjadikan lebih baik. Wabi ziarati kuburi abaina. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita agar kita ziarah makam-makam orang tua kita. Wabi ziarati kuburi abaina lan kelan ziarah pira-pira kuburane pira-pira bapak kita. Wa ummahatina lan pira-pira ibu kita. Paling enggak sepekan sekali, hari Jumat pagi atau sore, jalan. Usaha aku sehat waras, yang baik sampean, jalan banyak sampean. Wa qarabatina lan bila-bila kerabat kita, mbahku sehat waras. Ya kerabat kita, guru-guru sampean, kadang-kadang santri terlalu, kalau setahun, kalau gurunya setahun sekali aja nggak datang, nggak hadir. Ngono kok pengen ilmunya berkah, ngono kok pengen ilmunya cuma setahun sekali, haul, ziarah makamnya guru sampean, abahnya, mbahnya guru sampean, itu lebih afdal daripada sampean ziarah wali-wali yang nggak dikenal, yang nggak ada hubungannya sampean. Sampean ziarah ke guru sampean itu lebih utama daripada sampean ziarah wali songo. Wali songo itu benar orang soleh, wali, tapi tidak ada hubungannya dengan sampean.
Tidak ada hubungannya dengan sampean. Jadi ziarah ke guru-guru sampean itu lebih utama. Ziarah ke orang tua sampean itu lebih utama daripada ziarah wali-wali yang nggak apa namanya nggak itu, apalagi wali tapi nggak dikenal kewaliannya, cuma jari ini toh. Umi kono kuburan hanya wali bulan. Kalau ziarah itu ziarah guru-guru sampean, orang tua sampean. Atau ini apa namanya yang sudah jelas kitab-kitab yang dibaca sampean, masalah kita mau yang ada hubungannya dengan ilmu, yang ada hubungannya dengan sana, yang kedua hubungannya dengan ilmunya yang menyampaikan ilmu sampean, guru sampean itu lebih utama. Sampean masalah apa punya guru, dan jaro makanya gurunya guru sampean jaro kabuya itu lebih utama. Atau sama jaro ke makamnya gurunya apa Munawir masalah di Munawir di Kediri masalah atau gurunya apa makamnya Munawir yang jelas ada sambungan, ada sana, ada itu lebih utama. Meskipun secara mungkin secara derajat kualiannya jauh dari Wali Songo masalah. Bisa menjarok sih itu utama. Jadi kalau orang tua sampean baru Wali Songo, tapi sampean kok gak dapat ridhonya orang tua sampean, gak akan buka bed. Tidak pernah. Karena mujarah katakan wali songo, tapi guru sampean kok nggak ridho, cuma nggak ada. Karena pintunya sampean usul ilallah subhanahu wa ta'ala itu adalah guru sampean, bukan mereka. Bukan mereka. Dan sampai kalau mau ziarah Wali Songo, ziarah dulu bernasbat, baru berangkat Wali Songo. Itu caranya. Ziarah bernasbat, ziarah baru berangkat Wali Songo. Sampai nunggal apa? Seorang ziarah Wali Songo, tapi meninggal di rumah sampean. Itu balik. Foto kalau sampai jaluk dungo wali-wali sing ngono, tapi meninggal ke, dungane wong tuwa. Percuma 1000 wali doakan sampean, tapi nek wong tua sampean kok enggak apa namanya enggak doakan sampean percuma. Kok ya? Jadi pintu utama itu adalah orang tua sampean, bapak sampean, guru sampean, mertua sampean. Itu yang perlu orang yang paling dekat. Terutama zaman mempunyai tiga orang tua, orang yang melahirkan sampean, orang yang mengajarkan sampean, dan orang yang apa namanya orang tua apa namanya istri sampean. Itu orang tua sampean. Kalau di antara tiga ini yang harus diutamakan adalah guru sampean, baru orang tua saya yang melahirkan, kemudian baru orang tua sampean, orang tua yang ngasih anaknya kepada sampean. Bapak ini urut-urutannya. Kalau sampai ingin minta doa, ingin minta ridho, ingin maju. Bapak ini. Mau sampai tua sama ridho, nomor tua sama ridho, guru sama nggak ridho, gak tanggung apa. Bapak ini. Pape wali dan doa ke sampean. Tapi wong tua nih laknat sampean, menang wong tua nih sampean. Alhamdulillah ini. Mau ziarah, mana isi dulu, orang tua sampean, sampean, kemudian baru berangkat ziarah Wali Songo. Ini baru dapat semuanya.
Wa bi ziyarati quburi abaina wa ummahatina wa qarabatina silatan lirrahim. Silatan krana mengkono pung lirrahim maring ngono sana. Rahim maring ngono sana. Karena beliau adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Ya. Orang yang paling berjasa di muka bumi ini yang berjasa kepada kita adalah guru kita. Karena guru itu ya, yang telah mendidik kita, yang telah memperbaiki kita, yang roh kita, ya, yang telah mendidik roh kita, yang telah menyelamatkan roh kita. Ya, roh itu bagikan mutiara, bagikan mutiara. Sedangkan orang tua, orang itu yang membesarkan jasad kita, yang membesarkan jasad kita. Dan jasad kesodar, jasad itu kerang. Dan sedangkan roh itu kan seperti mutiara. Mutiara itu biasanya di dalam kerangnya, dalam kerangnya. Yang jasad itu kan kasodar, bukan seperti kerang. Kalau kira sodar itu ya sesuatu yang akan hilang, seperti apa namanya, semacam kuih, semacam yang akan hilang. Sedangkan roh itu nggak bisa mati. Roh itu sampai hari kiamat. Ya, roh ini yang akan merasakan nanti kenikmatan ataupun azab di akhirat. Akan namanya sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rohnya itu sehat, kalau rohnya itu kuat, kalau rohnya itu selamat, maka kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala jasad dan roh. Jasad kita, roh kita akan bersama-sama suan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau bisa suan dari Allah dengan roh dan jasadnya, dengan jasadnya, maka dia adalah termasuk orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan setara derajatnya dengan para malaikat, akan bersama-sama suan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bisa suan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa selalu berjalasah dengan Allah taala, bisa memandang Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang paling mulia, orang yang paling hebat, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang paling banyak mendapatkan, paling besar mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar, tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada memandang Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Dan tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu setiap saat. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan dengan Allah Subhanahu kecuali orang-orang yang bersama para nabi dan rasul, orang yang bersama para malaikat. Orang yang derajatnya setara dengan para nabi, derajatnya setara dengan para malaikat. Siapa mereka? Ahlul ilm. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Silatan birrahim. Dia diperintahkan ziarah kuburan orang tua kita, abah-abah kita, ibu-ibu kita, kerabat-kerabat kita, sebagai menyambung tali persaudaraan, tali kekerabatan. Jadi silaturahim itu bukan hanya kepada orang yang masih hidup, tidak, hatta orang yang sudah meninggal, saudara kita yang sudah meninggal, kerabat kita yang sudah meninggal, keluarga yang masih tetap diperintahkan untuk menyambung tali persaudaraan, tali kekerabatan, untuk menyambung sana, untuk menyambung persaudaraan. Tidak boleh diputus. Sama kalau sudah punya hubungan dengan keluarga, hubungan dengan kerabat, hubungan dengan orang-orang soleh, jangan pernah sampean niat untuk memutuskan.
Jangan pernah sampai memutuskan persaudaraan sampean. Jangan pernah niat memutuskan tali kekeluargaan sampean. Jangan pernah sampai niat memutuskan persaudaraan atau pertemanan dengan orang-orang soleh. Jangan sampai sama mati meskipun mereka sudah meninggal, sama menjaroi kuburannya. Menjaroi kubur. Sampai ada lagu apa namanya? Tunjukkan mana kuburnya. Cari kuburannya. Cari kuburannya guru-gurunya sampean cari. Jangan punya guru. Ini siap guru ini siapa sih? Guru ini sampean siapa? Masalah apa? Punya guru. Oh, paham tak? Cari gurunya mana? Cari Pak. Apa namanya kuburnya Mbah Hamid Dahlan. Mbah Hamid Dahlan masalah. Oh, Mbah Hamid Dahlan punya guru siapa? Hasyim Asy'ari. Cari punya Mbah Hamid. Siapa makamnya? Itu lebih baik daripada zaman Wali Songo kalau Wali Songo. Menjawab ke kuburannya guru-gurunya sampai cari. Mbah Hasyim Asy'ari punya guru siapa? Wali Bangkalan. Bahal Makaran cari kuburan-kuburannya. Mbah Sarkowi cari terus sampai itu lebih baik. Lebih baik. Cuman makanya nanti suatu saat kita ziarah makam-makamnya, apa namanya, gurunya makamnya guru kita. Insyaallah dan apa ziarah makamnya Mbah Mulyusun, muridnya siapa? Muridnya Mbah Mem, muridnya Mbah Zubair, Mbah Zubair dan abahnya Mbah Zubair, Mbah Zubair, nanti Mbah Zubair apa namanya? Namanya terus mencari. Biar nyambung. Biar nyambung. Kita pun Mulyusun punya guru Abdiyah Syekh Muhammad. Insyaallah kita ziarah Abdiyah Syekh Muhammad. Amin. Abdiyah Syekh Muhammad punya guru Syekh Alawi, punya guru apa namanya Hasan Masyar, punya guru Syekh Muhammad Rabi At-Tabani, punya guru sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Ini tertibnya ziarah. Tertibnya ziarah. Wabiziarah kuburi abaina umatina wa qurban silatan rahim wa ta'ahudan lan krana mengkono merhatekake lahum maring mengkono aba wal ummahat wal qarabah bidu'ai kelawan donga as-sholihi kang bagus. Nah, memperhatikan mereka dengan cara mendoakan. Minim paling tidak kita salam kepada mereka, kemudian ketika kita ziarah, ketika lihat kuburannya orang-orang Islam, ketika ziarah kuburannya orang-orang mukmin, ketika ziarah kuburannya kaum muslimin, paling tidak kita assalamualaikum ya ahlul kubur. Warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum ya ahli kubur wa inna insyaallah billahikum atau assalamualaikum ya ahli kubur Allahumma ighfir lana wa lahum Allahumma ighfir lana wa lahum. Itu paling tidak ketika sama lewat kuburan kaum muslimin sama Allah assalamualaikum ya ahli kubur assalamualaikum ya ahli dar assalamualaikum ya ahli dar assalamualaikum ya ahli dar Allahumma ighfir lana wa lahum. Ini paling tidak doakan mereka lewat kuburan atau kuburan ini loh mesti kesempatan. Dan dalam riwayat man da'a
Kepada Rasulullah man da'a li ahli kubur bi du'ail khair wala hum muslimin. Kalau siapa mendoakan ahli kubur dengan doa yang baik, maka sama akan mendapatkan kebaikannya ahli kubur. Seperti apa yang sama doakan kepada mereka. Waqad warada anhu sallallahu alaihi wasallam ista'dzana rabbahu fi ziyarati qabri ummihi fa adzina lahu. Waqad warada dalam teman-teman mengkono tumuka apa annahu saat temne Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ista'dzana nyun idin sinten Allah rabbahu ing pangerane Kanjeng Nabi. Ista'dzana nyun idin sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu ing pangerane Kanjeng Nabi. Inna Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah fi ziyarati qabri ummi ing dalam ziarahi ing dalam tilik kuburane ummi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa adina maka awe izin sinten Allah rabb lahu maring Kanjeng Nabi. Rasulullah minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperkenankan menziarahi umminya. Menziarahi umminya siapa? Siapa? Sayyidah Aminah. Di mana? Makamnya di mana? Di Abwa. Di daerah Abwa. Fa'adina lahu. Ini menunjukkan bahwa Sayyidah Aminah itu wafat alal fitrah. Wakila alal Jadi semua abah Rasulullah SAW, orang tua Rasulullah, dari sejak Rasulullah SAW, semua mbak-mbaknya Rasulullah itu semua maju alal Islam, maju alal fitrah. Ya seperti yang disebutkan sebagian orang yang mengatakan orang tua Rasulullah SAW mata kafiron. Alhamdulillah imin. Kita meyakini bahwa kedua orang tua Rasulullah SAW masih pun nggak bertemu dengan Rasulullah, nggak nututi Rasulullah SAW, nggak nututi kenabian Rasulullah SAW, tapi beliau itu meninggal dalam keadaan wakilah, ya ini Rasulullah SAW, Rasulullah SAW minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperkenankan menziarahi orang tuanya dan kemudian membangkitkan kedua orang tuanya untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aman beriman kepada Rasulullah. Fakaifa la nazuru qabla asyrafil mursalin? Fakaifa la nazuru? Kalau kita diperintahkan ziarah ke semua kuburan, lebih-lebih kepada orang tua kita, kepada kerabat kita, bagaimana mungkin kita nggak boleh atau kita nggak mau menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fakaifa la nazuru qabla asyrafil mursalin? Fakaifa mengkahali kepiye toh la nazuru ora ziarah sapa kita qabla asyrafil mursalin ing kuburane luweh mulya-mulyane pira-pira kang den utus. Allah dia mengkono wong hada kang sawis kang wis nuduhake nak ing kita sinten Allah bisa Allah biklan ngono lagi ila sirati mare mulo dalan al mustaqimi kang jejeg kang lempeng. Bagaimana kita tidak ziarah, tidak menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, utusan-utusan yang paling mulia. Ini orang yang dengannya min Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk bagi kita, bagi umatnya,
ya semua umat manusia ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ke jalan yang lurus, ya, jalan yang menyampaikan, jalan yang bisa menggapai, jalan yang bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju keselamatan, jalan menuju kebahagiaan. Gimana kita tidak ridho ini? Wa huwa amanun nasi alaina. Wa huwa amanun nasi alaina. Wa huwa utai mengkono Kanjeng Nabi utawa alladzi wa huwa utai mengkono lagi iku amanun nasi, paling berjasane mengkono menungso. Iku amanun nasi, luweh berjasane mengkono menungso. Yang mana Rasulullah SAW adalah orang yang paling berjasa kepada kita, melebihi jasanya kedua orang tua kita, melebihi jasanya guru-guru kita, melebihi jasanya semua orang yang berbuat baik sama kita. Nggak ada orang yang lebih berjasa daripada Rasulullah SAW. Makanya kita harus lebih mencintai Rasulullah SAW dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Jadi orang tidak akan sempurna imannya sampai dia mencintai Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anaknya, bahkan melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Kalau kamu masih lebih mencintai diri sama sendiri, atau lebih mencintai orang tua sampean, atau lebih mencintai anak sampean daripada Rasulullah SAW, maka iman sampean belum cukup. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling berjasa, orang yang paling cinta sama sampean, orang yang paling perhatian sama sampean, orang yang paling memperhatikan sampean. Bahkan saking sayangnya Rasulullah SAW, setiap kesusahan, setiap kepanikan, setiap sakit yang kita rasakan, Rasulullah ikut merasakannya. Kita lagi susah, Rasulullah ikut susah. Kita sakit, Rasulullah merasakan sakitnya. La yusyaku ahadukum syaukatan illa wa ana hajidu alam. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun di antara kamu sekalian, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, di antara umat Rasulullah SAW yang terkena duri, kecuali Rasulullah SAW ikut merasakan. Ada orang tua yang demikian. Orang yang paling dekat dengan sampean, katakan suami sampean, atau katakan istri sampean, orang yang paling dekat dengan sampean, orang yang katanya paling cinta sama sampean, orang yang katanya paling selalu merindukan sampean. Ketika sampean sakit, ketika sampean susah, ketika dia nggak pernah istilahnya nggak menggalebo sampean, dia nggak peduli. Tapi Rasulullah selalu memikirkan sampean, selalu memperhatikan sampean. Bahkan sampai sekarang Rasulullah di barzahnya, kita di dunia, ketika kita melihat, ketika Rasulullah SAW melihat kita berbuat kesalahan, berbuat maksiat, Rasulullah langsung memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah orang yang paling pertama kali memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang istighfar, memintakan ampun kepada kita agar kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat kesalahan, berbuat kemaksiatan, berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah yang pertama kali melihat, Rasulullah yang pertama kali memperhatikan, Rasulullah yang pertama kali akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua sampean, kadang-kadang di dunianya ketika kita berbuat salah, kita kadang-kadang diem, kadang-kadang nggak mengingatkan, nggak mau mengingatkan, nggak mau ngasih nasihat, nggak mau nggak mau berusaha
Ya kan orang tua kan wis pokoke urip sak karepmu, mati sak karepmu. Kadang-kadang itu. Ya enggak? Rasulullah enggak. Rasulullah sampai sekarang masih memperhatikan kita. Rasulullah sampai sekarang selalu mendoakan kita. Rasulullah sampai sekarang selalu berdoa agar kita selamat. Agar kita bisa lepas, bisa selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Rasul itu aman nazi alaih, orang yang paling berjasa kepada kita. Tidak ada orang yang lebih berjasa daripada Rasulullah SAW. Jadi kita tidak bisa membalas jasa Rasul, nggak bisa. Hanya paling tidak meskipun kita jelas nggak bisa bersyarat, paling tidak tiap baca sholat kita baca jazallahu anna sayyidina Muhammad SAW khairan ma huwa akhir. Syukur-syukur tiap baca isya, tiap baca isya, dibiasakan 100 kali jazallahu anna sayyidina Muhammad, jazallahu anna sayyidina Muhammad, jazallahu anna sayyidina Muhammad 100 kali tiap baca isya. Ini faedahnya luar biasa, manfaatnya luar biasa. Di antaranya, insyaallah kita akan selalu mendapatkan nadrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa dilihat oleh Rasulullah SAW dan perhatikan Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahabbahu ilaina, wa ahabbahu seneng-senenge mengkono annas ilaina mare mengkono kita, orang yang paling cinta di antara manusia yang paling cinta kepada kita adalah Rasulullah SAW. Rasulullah itu orang yang paling mencintai kita, orang yang paling cinta kepada kita. Bal wa ahabbu ilaina, bal wa ahabbu balik luweh seneng ilaina mari mengkono kita min abaina, tinimbang pira-pira murid bapak kita, wa abnaina lan pira-pira mengkono anak kita, wa min anfusina lan tinimbang pira-pira awak kita, allati yang mengkono anfus hiya kang utai mengkono lati iku baina jambaina ing dalem antarane lambung loro kita. Bahkan Rasulullah SAW itu lebih mencintai kita daripada cintanya orang tua kita, daripada cintanya anak-anak kita, daripada cinta kita kepada diri kita. Rasulullah itu lebih cinta kepada kita daripada cintanya kita kepada diri kita. Kita semua sangat mencintai diri kita, tapi cintanya Rasulullah SAW lebih besar daripada cintanya kita kepada diri kita. Nah ini Rasulullah, senangnya Rasulullah kepada kita lebih banyak, lebih besar daripada cintanya kita kepada diri kita. Cintanya Rasulullah kepada kita itu lebih besar. Kadang kita nggak merasakan kalau badan kita bau. Kita nggak merasakan kalau kita itu kita itu berdosa. Kita nggak merasakan kalau kita bersalah. Rasulullah selalu memikirkan. Rasulullah SAW selalu melihat kalau kita itu bersalah. Dan Rasulullah langsung sebelum kita nggak ingat kalau kita itu berdosa. Kita nggak ingat kalau kita itu punya salah sama Allah Ta'ala. Kita nggak merasa kalau kita itu maksiat kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW sudah lebih dahulu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan syafaat kepada kita, memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan syafaat kepada kalau
semua umat ini, semua punya kesalahan, pernah maksiat. Kalau nggak ada syafaatnya Rasulullah, ini kafir nih. Terutama semua akan masuk neraka. Ya. Kesalahan kita itu sudah nggak bisa diampuni kalau nggak ada syafaat Rasulullah SAW. Jangankan kok sekarang kita Nabi Adam ketika salah kecil sudah di surga, dikeluarkan dari surga. Ini baru saja kesalahan sampai di Allah. Kesalahan sampai sepiro. Mulai lahir berbuat salah terus. Mulai lahir sudah sampai durhaka sama orang tua. Seperti wong tua dengar mau cek dipancani orang lain. Ada. Wong tua nih susah-susah mengeluarkan rapor sampai dikojot. Ini kesalahannya sampean, kemaksiatannya sampai sundul langit. Ini kalau nggak ada syafaatnya Rasulullah, maka nggak ada orang yang masuk surga. Yang di surga kesalahan situ aja dikeluarin. Apa meneh kok sing durung mlebu swarga, kesalahannya sundul langit. Kemaksiatan sundul langit. Alhamdulillah ini. Karena nggak ada sesuatu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala kecuali kita berusaha membalas jasa Rasulullah. Bagaimana caranya? Dengan cara membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, dengan cara doakan jazakallahu khairan khairan ma huwa ahlu. Tentunya kalau sampai mengusahakan tiap waktu isya, kalau pada saatnya sempat dia pengen kalau mau tidur baca jazakallahu khairan khairan ma huwa ahlu. Ada berapa? 100 kali, jangan tinggalkan. Sholawat jangan kurang sampai jangan kurang dari 1000 kali sholawat setiap hari. Nggak ada setengah jam, nggak ada. Sholawat 1000 kali itu kalau sholawat yang paling sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nggak ada setengah jam. Sampai dikasih waktu sebanyak-banyaknya, masa juga mau duduk setengah jam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hakikatnya bukan untuk Rasulullah, tapi untuk kita sendiri, untuk terjadi musyafaah, untuk menarik syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ya? Wallahu ta'ala a'lam.